bener-bener harus ngungsi. Jadi bayangin orang yang udah nginep, udah beli hotel di sana, terus kamu tiba-tiba diusir, oke kamu harus keluar dari situ dan nggak boleh nginep situ. Jadi aku bisa bayangin betapa paniknya mereka untuk cari hotel baru untuk tinggal pada saat malam itu juga kayak gitu. Tour guide-nya bilang ke kita kalau kamu orang terakhir yang akan aku guide-in. Jadi setelah ini mungkin aku akan jadi pengangguran untuk selama beberapa waktu, dia bilang gitu. Kamu nggak apa-apa ta, ini ada banjir bandang nih. Sampai hari terakhir tuh aku lolos gitu. Dan itu benar-benar jadi kesaksian yang terberkati buat aku gitu. Ya ini akan jadi pengalaman yang nggak terlupakan. Kali ini, menurut saya pribadi, saya juga kaget, saya juga surprise, bahwa Stefani pada kali ini itu sudah melakukan perjalanan ke Israel pada bulan Maret. Betul nggak, Stef? Yeah. Just Jadi, the right time cerita yang corona ditutup. Maksudnya benar-benar ditutup semuanya akses ke luar negeri gitu. Nah, ini menarik teman-teman ya, karena sebelum benar-benar ditutup, ini Stefani berkesempatan untuk bisa datang ke Israel untuk berziarah ke sana. Kita saksikan gimana sih cerita lengkapnya. Gimana, Steph, ceritanya terus mulai dari berangkat, atau mungkin mau dibuat dari prepare, berangkat, apa yang berkesan buat kamu, dan apa yang sebagai oleh-oleh buat kamu untuk bisa dibagikan ke teman-teman nih. Ya, jadi aku waktu itu waktu akhirnya secara nggak sengaja sih aku akhirnya memutuskan ke Israel ini. Soalnya dari awal aku pengen ke Fatima atau Lodz waktu itu. Tapi waktu itu bulan Mei. Dan waktu itu di tanganku udah ikut ini aja Israel. Padahal bayanganku waktu pertama kali dengar Israel, aku kayak, aku punya target ke sana sih. Tapi not now. Kayak aku mikir, maybe in 10 years time atau 5 years time, maksudnya nggak sekarang gitu. Tapi akhirnya setelah aku kayak doa, setelah pikir-pikir kayaknya ini waktu yang tepat deh. Soalnya waktu itu dalam slot kerjaan itu aku lebih free daripada kalau mainnya aku lebih kayaknya nggak sibuk dan segala macam. Jadi aku mikir ya udahlah. Jadi aku ini pertama kalinya memutuskan untuk pergi waktu itu dalam berapa bulan aja. Maksudnya planning ini kan harusnya udah dari setahun yang lalu atau apa. Tapi aku ikut itu kayak bener-bener hitungan bulan aku kayak satu atau dua orang sebelum kuota ditutup gitu loh. Sayangnya aku ya udahlah aku ikut ini gitu lah. Dan begitu aku memutuskan ikut ini dan semuanya juga lancar banget karena kalau Israel itu kalian nggak perlu apply visa, maksudnya bisa langsung kayak udah kerja sama gitu loh. Jadi nggak sulit lah, nggak nunggu keluarnya visa dan segala macam. Ya udah akhirnya semua berjalan lancar sampai akhirnya aku di sana sampai keberangkatan tiba di hari keberangkatanku di Jakarta. Sampai di Jakarta waktu itu sempat corona sudah mulai heboh di Korea, di Jepang bahkan kayak gitu. Dan waktu itu aku memutuskan kayak bingung sih, pergi nggak ya? Tapi aku mikir, ya udah kalau semuanya udah berjalan lancar dari persiapanku sampai hari ini, ya udahlah ya. Kalau emang Tuhan menyertai ya pasti bisa lah ya. Meskipun corona itu pasti aku maksudnya diberkati, maksudnya nggak akan kena gitu lah. Aku mikir gitu. Ya udahlah dengan tekad yang bulat, aku berhasil meyakinkan keluargaku juga I'll be fine, aku bakal jaga diri, mereka boleh. Ya udah, ya dengan imanku, terus sampai Jakarta, ya itu aku dibilangin kalau ternyata pada saat itu di Israel untuk Korea, Malaysia, Singapura udah dilarang untuk masuk sana. Jadi benar-benar orang asing, terutama dari Cina, itu nggak boleh masuk Israel. Dan kebetulan waktu itu hanya Indonesia aja yang masih boleh. Karena waktu itu Indonesia kasusnya super sedikit masihan. Mungkin 1-2 orang, kalau nggak 3 yang positif baruan. Ya udahlah ya. Tapi bad news-nya adalah dia bilang ada kemungkinan juga begitu kita sampai sana nih, Indonesia kalau misalnya kasus coronanya tiba-tiba meningkat drastis, ya bukan menurut mungkin Indonesia juga langsung di-ban. Jadi mungkin kayak orang jamaah haji itu ya, kayak kamu udah di sana, tapi kamu disuruh langsung pulang karena selesai. Jadi waktu itu juga ada kekhawatiran kayak gitu sih. Tapi waktu itu
guide kita, dan kayak kita puji Tuhan, kita bawa terus dalam doa dan misa. Ya kita tetap membulatkan tekad, bisa, nggak mungkin lah, kita percaya disertai. Ya udah, kita akhirnya berangkat, yaitu sampai Mesir hari kedua kita dengar kabar kalau Arab Saudi waktu itu ditutup. Bayangin, aku juga lumayan panik karena jamaah haji itu nggak pernah kan kayak selama ini ditutup untuk sementara, nggak peduli apapun gitu kan, karena kaitannya juga dengan iman lah, anggapannya harusnya kalau dengan iman mereka percaya ya nggak mungkin ditutup gitu loh. Tapi itu Arab Saudi sempat ada berita pokoknya ditutup, nggak bisa. Jadi, dan waktu aku di Dubai itu aku ketemu sama banyak jamaah haji gitu, yang banyak banget. Waktu itu musim jamaah haji juga kayaknya, nggak salah. Dan aku nggak bisa bayangin kalau kita ketemu di Dubai, terus mereka baru hari pertama nyampe Arab Saudi terus dipulangkan lagi. Aku nggak mau, maksudnya kayak waktu itu terbesit dalam pikiranku, jangan-jangan aku bisa kayak gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ya toh, kayak hari kedua itu tetap kayak masih ada kabar positif lah, meskipun aku di sana banyak dihantui kabar-kabar yang kayaknya gini deh, kayak gini. Tapi ya puji Tuhan, ziarahnya tetap berjalan lancar sampai akhirnya keluar dari Mesir. Ya orang Mesirnya sempat bilang sih, ada kemungkinan setelah kalian ini keluar dari Mesir, ya itu Mesir benar-benar ditutup untuk peziarah. Oke, ya gitu. Tapi beneran itu terbukti. Kalau itu beneran terbukti. Jadi begitu kita keluar dari Mesir, waktu itu kita ke Israel, ke Bethlehem kalau nggak salah, pokoknya ke Nazaret itu yang kelahiran Yesus. Itu beneran Mesir sudah ditutup, dan waktu kita itu hari kedua, setelah kita, jadi misalnya pagi ini Nazaret kita habis dari sana, malam itu kan kita sudah keluar dari Nazaret, karena waktu itu kita nggak nginep di Nazaret, karena Nazaret tuh penginapan di sana lumayan mahal, dan waktu itu kita kayak nginepnya outside Nazaret, kayak 10 atau 15 menit away. Nah, setelah itu kita dengar kabar kalau di Nazaret itu benar-benar nggak boleh orang ada nginep, turis atau apapun, atau peziarah benar-benar ditutup. Dan orang-orang yang sudah nginep di sana benar-benar harus ngungsi. Jadi bayangin, orang yang udah nginep, udah beli hotel voucher di sana, terus kamu tiba-tiba diusir, oke kamu harus keluar dari situ dan nggak boleh nginep situ. Jadi aku bisa bayangin betapa paniknya mereka untuk cari hotel baru, untuk tinggal pada saat malam itu juga, kayak gitu. Dan puji Tuhan, aku udah diloloskan, udah nggak mungkin kesana lagi juga gitu loh. Kayak udah lewat lah, maksudnya hari keberapa, jadi aku nggak mungkin kesana. Nah, nggak cukup di situ juga. Aku setelah itu kan aku ke perbatasan gitu loh. Jadi keluar dari Nazaret itu kita menyeberangi perbatasan. Nah, di perbatasan itu kita udah lewatin sih, tapi waktu itu aku dapat banyak dengar kabar dari keluargaku di sini, tanya, kamu nggak apa-apa ta? Ini ada banjir bandang nih. Terus aku dikirim filenya. Memang beneran di file itu ada banjir yang super deras, kayak di antara perbatasannya itu ada banjir bandang yang intinya mobil-mobil tuh nggak bisa lewat karena banjirnya terlalu besar, dan akibatnya semua bus rombongan peziarah itu antri sepanjang jalan, itu mungkin puluhan bus di belakang sana, yang intinya nunggu air itu surut dulu baru mereka bisa nyebrang. Dan puji Tuhan kita paginya itu udah ngelewati itu, karena kita firasat kan, kayak kok nggak enak ya, terus kayak pokoknya misalnya harusnya kita jam 8 pagi nih baru ke sana, kita lebih early jam 6 atau jam 5, pokoknya kita sengaja gitu, kayak lebih pagi ya. Puji Tuhan, kita diloloskan gitu. Kayak aku nggak bayangin kalau aku ada di antrian bus yang keberapa. Jadi planningku harusnya hari di mana kan pasti gagal gitu. Ya itu aku diloloskan lagi dengan Tuhan gitu. Ya di sana aku nggak pernah berhenti untuk berdoa rosario di dalam bus, dan kita nggak pernah berhenti untuk misa tiap harinya. Dan kita selalu bawa dalam doa, dan kita punya iman yang kita akan selamat sampai akhir gitu, kayak gitulah. Jadi itu udah selesai melalui itu, pergilah kita ke Palestina kalau nggak salah ya. Pokoknya dari Israel ke Palestina. Ya, di Palestina itu juga gitu lagi. Jadi di Palestina itu waktu itu mau masuk dari Israel ke Palestina itu juga karena mereka ada sengketa di negaranya, pokoknya nggak boleh bawa barang-barang Israel masuk Palestina. Terus jadi waktu itu kebetulan ada salah satu rombonganku bawa barang-barang, akhirnya kita ditahan. Jadi ininya agak ke-delay, harusnya bisa masuk negara itu lebih early, ternyata kita ketahan setengah jam atau 40 menit gitulah. Karena ada salah satu rombonganku harus diinterogasi dan pokoknya diwawancara kenapa ada sampai barang itu. Nah, aku bersyukur banget waktu itu sempat takut juga, tapi akhirnya kita udah melewati imigrasi itu dan kita lolos meskipun agak telat, tapi beneran kita sampai duduk di bus,
tour guide-nya bilang ke kita kalau kamu orang terakhir yang akan aku guide-in. Jadi setelah ini mungkin aku akan jadi pengangguran untuk selama beberapa waktu, dia bilang gitu. Dan mungkin ada kemungkinan 1-2 hari ke depan ini benar-benar ditutup. Waktu itu ngomong kayak gitu. Terus kayak aku kayak, oh thanks God. Dan emang waktu itu kita di situ tuh cuma 2 hari aja. Jadi antara sesuai prediksinya 2 hari benar-benar kita lolos, kita selesai, tutup, atau mungkin kalau lebih parah lagi kita cuma bisa stay. Tapi kita bersyukurnya kita tuh udah di last destination gitu loh. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa, at least aku punya sudah 1 hari udah di negara itu, ya udah besok kalau misalnya pulang ya udah nggak apa gitu. Ya tapi dengan iman ya meskipun waktu itu lumayan menegangkan juga, tapi ya terlewati sampai akhirnya hari terakhir. Waktu itu sempat aku kayak ngelihat beberapa rombongan dari Indonesia ketemu kan, setelah kayak banyak ditutup itu aku udah lama nggak ketemu gitu. Kayak biasanya itu habis dari tempat ini ke rombongan lain, itu aku ketemu rombongan yang sama, itu udah hilang semua gitu. Kayak mungkin mereka kayak merubah rute gitu ya. Nah, itu waktu itu aku kayak ketemu waktu aku the day before aku ke airport. Jadi kan airportnya sore kalau nggak salah jam 4, jam 5 gitu. Kan paginya aku jam 11 tuh masih sempat ke satu tempat terakhir. Nah, itu aku sempat ketemu rombongan Indonesia dari Jakarta. Mereka ada 2 rombongan bus. Mereka tak tanyain toh, loh, kalian kok bisa masuk sini? Mereka baru datang loh. Mereka ngerubah rute. Harusnya pertama kali Israel kan. Karena Israel kan ditutup. Mereka ubah rute di balik yang terbelakang jadi ke depan. Nah, tapi masalahnya bener di sana terbuka kan. Tapi besok dia ke Israel masih ditutup. Jadi aku bersyukur aku kayak ininya sampai hari terakhir tuh aku lolos gitu. Dan itu benar-benar jadi kesaksian yang terberkati buat aku gitu. Dan nggak cuman itu lagi ya. Di Israel itu aku kan tiap hari misa. Dan misa itu di sana kan kita pinjam gereja sana. Misalnya nih kita ada di salah tempat doa pertama kali Bapak kami ditemukan. Pokoknya diajarkan gitu lah. Nah, itu misanya, bacaannya itu tanpa disadari bisa tentang bacaan tentang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ke murid-muridnya. Sempat waktu itu kayak tanya kan ke Romonya, Romo ini di setting kah? Kayak itu ada 2 kali atau 3 kali kayak gitu. Satunya lagi Bunda Maria yang menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kayak bacaan harinya di ruah, kan kita bawa ruah, itu benar-benar exact same date sama kebetulan sama gitu. Dan sama tempatnya, kayak diajarkan doa pertama kali, itu bacaannya sama. Kita sampai, wow, ini benar-benar Tuhan sih. Kayak nggak mungkin kalau semua itu kebetulan terlalu tepat kalau cuma dibilang sebuah kebetulan gitu loh. Ya itu sih yang menguatkan aku, kayak ya ini akan jadi pengalaman yang nggak terlupakan lah. Dan itu sih kalau aku boleh saran, kalau kalian mungkin kayak aku dulu mikir, oh ke Israel nanti aja deh, umur berapa baru ke Israel, jangan sih rugi. Karena menurutku kalau ke Israel muda, cocok banget. Karena di Israel, buat yang belum pernah ke Tanah Suci, Israel itu paket lengkap. Kalian bisa menemukan winter di sana, bisa menemukan naik gunung, bisa ke Laut Mati, titik terendah di dunia, terus bisa ke sungai, ngeliat sungai kayak gitu, sungai Nil, sungai di Mesir, dan atau sungai sungai yang Musa, sungai Nil, sama pokoknya sungai-sungai yang lain lah. Pokoknya kayak semua experience tuh kayak paket komplit lah anggapannya. Jadi bakal memang memorable banget, dan ditambah lagi Israel tuh ya, kalau kalian ikutin bener-bener rutenya dan kalian mengamati bener-bener apa yang di Alkitab itu, kalau di Alkitab bilang, kalau kalian habis dari Mesir nih, ke Israel tuh kayak super bumi dan langit. Di sana di Mesir yang super kering, super panas sepanjang tahun, dan super kering, dan mungkin hasil buminya hasil panennya nggak ada gitu. Tapi di Israel bener-bener yang banyak bukit hijau, banyak perkebunan, dan mereka semua itu advance teknologi. Nggak cuman orang-orangnya yang super cakep-cakep sama cantik-cantik, tapi mereka bener-bener kayak the promised land yang dibilang Tuhan di Alkitab gitu. Kayak ada cerita bahkan dulu Israel tuh nggak ada buah-buahan sama sekali. Kayak even mangga pun mereka import gitu. Tapi dari import mangga, mereka bisa bikin rekayasa genetik, akhirnya mereka bisa bikin pohon mangga yang kecil, tapi panennya itu bisa mungkin sama atau melebihi panen-panen pohon yang besar. Dan mereka punya tanah itu berhektar-hektar dan penuh dengan tumbuhan itu. Nggak cuma 1-2, tapi
kalau misalnya berapa ratus hektar itu semua pohonnya tertanam dengan rapi gitu. Kayak jadi sepanjang jalan tuh kalian bisa melihat kayak bener-bener Tuhan itu bekerja secara luar biasa dan bener-bener keep his promise to this land gitu. Bener-bener sih kayak ngerasain kayak bener-bener yang di Alkitab tuh living word-nya bener-bener terbukti gitu loh. Ya itu sih kalau aku mau sharing. Iya. Kebetulan aku juga belum pernah ke sana, jadi semakin tertarik untuk menuju ke sana. Semoga COVID segera berakhir, sehingga bisa dibuka kembali. Memang sih, aku juga sempat berpikir kayak kamu, Steph, untuk nanti-nanti aja deh. Tapi ternyata benar juga ya. Soalnya Untuk enggak, ketika kalau kita nunggu masih nanti pasti kayak beda experience-nya. Soalnya kebanyakan ya, kayak iya atau tante-tante yang ke sana gitu udah mereka nggak akan naik Gunung Sinai. Karena ya capek sih memang, melelahkan. Kalau anak muda kan ya udahlah ya, go aja lah ya, capek urusan belakang, pokoknya go aja dulu. Kayak gitu kan. Emang di Gunung Sinai ada apa? Nggak ada apa-apa sih. Cuman kan ya itu keren aja kan, sama 5 dorong batu. Dan kayak literally kamu bisa melihat bintang. Ya kalau kalian yang sering naik gunung sih, ya itu biasa banget sih dibanding gunungnya kayak Semeru di sini ya jauh lebih bagus sebenarnya. Cuman tetap kayak experience yang, maksudnya di atas gunung itu kalian bisa berdoa. Ya kita percaya di bisa sana membayangkan benar-benar benar-benar pernah terjadi kan berapa ribu tahun yang lalu kayak gitu. Betul. Wah, ini menarik banget ya, teman-teman ya. Cerita perjalanan rohani dari seorang Stefani itu paket komplit. Jadi nanti ketika kita ke sana, kita bisa tahu bakal ngapain dan bakal ada apa. Thank you, Steph, untuk malam hari ini.